Menggarisbawahi, saya tidak menjadi legend dalam hal ini, tetapi dari sini kita belajar, dari sini buat saya ini pencapaian yang terbesar saya katanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pas. Mari sharing di perpustakaan, bertemu lagi dengan saya Nani dan saya Denny Febriana. Denny Febriana ini kalau di Sobat Pustaka mungkin orang baru ya. Baru pertama kali. Betul sekali. Pustakawan baru di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kita berdua akan membahas sesuatu yang remeh-temeh. Yang remeh-temeh. Pernahkah kalian berpikir kebiasaan bangun tidur kita itu akan merubah sesuatu yang besar? Mungkin sebagian orang menganggap bangun tidur doang gitu ya, atau mungkin kebiasaan jam tidur doang, kenapa sih harus diatur gitu ya? Atau mungkin kita sebagai seorang muslim ya, kenapa sih Allah itu mengatur hal-hal yang kecil untuk kita sebagai seorang muslim ya? Mulai dari cara berwudu, main sih wudu aja gitu ya. Sholat jam 5, berarti kan otomatis bangun itu harus sebelum sholat subuh kan. Berarti Allah tuh sudah mengatur kita mulai dari bangun tidur. Itu bukan sesuatu yang besar kan? Bukan bagaimana caranya seorang muslim itu mengatur dunia gitu, bukan ya? Tapi bagaimana kita itu seorang muslim dari hal mulai dari bangun tidur, kemudian sampai jam berapa sih kita harus tidur? Itu tuh memang diatur ya sama Allah buat kita. Kenapa? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa? Apakah hal kecil itu yang akan merubah dunia? Bisa jadi ya. Nah, pertanyaan itu dijawab oleh buku ini. Atomic Habits. Iya. Kenapa Atomic Habits? Mungkin kenapa milih buku ini, Bu? Atomic Habits itu atom ya. Atom itu saking kecilnya kalau kata Denny ya, kayak atom gitu ya. Kebiasaan kecil. Iya, kebiasaan yang kecil banget. Mungkin orang tidak merasa itu kebiasaan kecil itu akan berubah diri kita menjadi lebih sukses gitu ya. Perubahan besar untuk diri kita atau untuk orang lain atau untuk sekitar atau mungkin dunia. Iya. Ternyata ada bukunya loh. Ada bukunya. Dan sepertinya bukan orang muslim yang menulisnya. Iya, bukan. Orang Amerika. Orang Amerika. Promosikan dulu dong bukunya. Oh iya, boleh. Oke. Judulnya itu adalah Atomic Habits, karya James Clear. Kalau gak salah ini itu buku yang salah satu bestseller sepanjang sejarah deh, kalau gak salah. Di dunia, buku Atomic Habits ini. Dan memang pantas, Bu, menurut saya ya, menjadi buku yang bestseller di dunia, bukan hanya di Amerika aja. Betul. Sampai ke tangan kita. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerbitnya adalah Gramedia. Kalau itu tahun terbitnya, kalau boleh tahu, yang dari Gramedia itu 2023. Berarti saking lakunya, Bu ya, terus dicetak kayaknya. Dicetak ya. Soalnya kayaknya ini buku yang lumayan udah lama sih. Kalau aslinya dari dari Amerikanya. Oke, kita langsung saja ke intinya. Kenapa Denny milih buku ini untuk dibaca dan untuk sampai kini, Bu, Denny mau dong ikut nge-review gitu ya buku kayak gitu ya Kak. Buat aku tuh Denny mau. Berarti kan sampai excitednya Denny terhadap buku ini sehingga para Sobat Mastaka harus tahu nih buku ini. Kenapa? Karena sebenarnya buku ini tuh apa ya, lumayan cukup panjang sih, Bu ya. Saya pertama kali pertama kali baca buku ini. Baca buku ini tuh mungkin 5 atau 6 tahun dulu belakang. 5-6 tahun yang lalu berarti ya. 5 tahun yang lalu ketika. Berarti masih kerja di Alumana. Di perpustakaan Alumana, Pondok Pesantren Alumana. Di mana di sana itu, di Alumana itu ada program namanya tuh buku bacaan wajib. Jadi para santri itu dari kelas 1 semester 1 sampai mereka lulus di semester 2 kelas 12 itu, mereka tuh tiap semester tuh harus baca buku bacaan wajib itu. Dan nanti kayak di review gitulah.
dibikin reviewnya gitu. Udah jadi kebiasaan ya kalau di sana itu, berarti membacanya ya. Banyak banget luar biasa ya. Pantas sih kalau perpustakaan di sana kan udah akreditasi A juga ya, juga ya, dan programnya keren. Tim literasinya juga memang bagus termasuk sih, salah satunya buku ini bukan? Iya, salah satunya buku ini, buku Atomic Habit ini. Selain buku ini masih banyak sih Bu, kayak buku Rich Dad Poor Dad, terus kayak buku Psychology of Money. Iya, nah salah satunya buku ini, buku Atomic Habit ini. Dan memang pantas sih Bu, buku ini menjadi buku bacaan wajib itu karena bisa merubah kebiasaan para santri di sana gitu, biar lebih termotivasi untuk lebih disiplin lagi gitu dalam mengelola waktu gitu. Dan memang buku ini tuh nah kebetulan kemarin Bu, saya pas ada kegiatan Latsar CPNS, dan ada kegiatan di Latsar CPNS itu kegiatan morning talk, di mana setiap orang itu harus berani berbicara, berani ngomong. Gemas. Saya bingung Bu, ngomong apa gitu, apalagi ada ya morning talk ya. Harus ngomong yang mungkin materinya harus berbobot lah gitu Bu ya, bukan keinget lagi gitu ya sama keinget lagi sama buku ini, baca lagi buku ini. Dan pada akhirnya memang enggak kebagian morning talk gitu. Tapi saya ngerasa buku ini bagus banget Ibu. Bagus. Ya, dan harus banyak orang yang baca buku ini gitu, saking bagusnya menurut saya gitu Bu. Jadi ya saya tertarik ketika podcast ini ngangkat buku buku Atomic Habit ini, kebetulan memang baru dibaca juga gitu, masih anget lah gitu Bu ya. Karena kebetulan teman juga habis Latsar juga kan gitu. Berarti bagus ya. Kita kunci dulu ya, satu bagus. Banget tuh. Bagus banget. Kalau menurut Denny, untuk segmen siapa buku ini bagus? Kalau menurut saya sih Bu, buku ini bagus untuk, sebenarnya umum juga bagus Bu. Tapi mungkin yang paling segmented itu untuk anak-anak pelajar, mahasiswa, ataupun mungkin pekerja kayak kita juga gitu Bu, yang masih mungkin masih merintis lah gitu ya Bu. Berarti yang tidak membutuhkan orang membaca tuh banyak mikir kali ya. Bisa ya, karena berarti buku ini selain bagus, mudah dipahami juga berarti ya. Mudah dipahami, terus kayak realistis lah untuk kehidupan kita, mudah diaktualisasikan juga di kehidupan kita sehari-hari gitu, enggak mengambang-ambang lah gitu. Meskipun bukunya buku terjemahan, buku dari orang luar juga yang tulisnya, kadang kan kalau biasanya kalau buku terjemahan itu ketika dibaca sama ini apa gitu ya, ada beberapa istilah yang memang kita nggak paham gitu ya. Dan katanya kayak logikanya tuh gak nyambung gitu menurut saya, terus kayak ceritanya itu nggak realistis deh buat di diri kita gitu ya. Kayak misalkan contohnya Bu ya, kayak buku Rich Dad Poor atau Psychology of Money, menurut saya ada beberapa cerita yang nggak realistis deh buat kita gitu di Indonesia sama di Amerika misalkan. Berarti ini ada ceritanya di dalam, walaupun bukunya non fiksi, tapi ada beberapa cerita. Ada beberapa cerita yang menjadi contoh dari isi buku tersebut gitu Bu. Cuman ceritanya nggak terlalu banyak juga gitu, lebih ke isi-isinya gitu, makanya ini buku bagus banget lah. Sekarang kita kupas dua kunci itu ya berarti bagus sama mudah dipahami. Mudah dipahami. Seberapa mudah dipahami? Kenapa menurut Denny buku ini tuh mudah dipahami sih? Karena Bu, menurut saya buku ini tuh bahasanya ringan dan to the point gitu Bu. Jadi kadang ada buku-buku itu yang kadang malas gitu kita baca, itu ceritanya panjang tapi isi dari intinya itu cuman segitu gitu, ibaratnya kadang males lu baca ceritanya panjang tapi isi dari buku itu cuman itu gitu. Ini khusus buat buku non fiksi ya, bukan buku fiksi ya. Betul sih. Dan saya juga tadi sempat baca ya, yang menarik bagi saya di awal kata pengantarnya itu bukan pengantar yang memang ini apa sih, pengantar aja udah bikin bingung gitu ya. Tapi di kata pengantarnya itu ada kisah nyata ya. Kisah nyata dari penulisnya. Penulisnya itu dulunya dia pemain bisbol. Sobat Mastaka, pemain bisbol aja. Ketika SMA dia pemain bisbol. Dan kisah dimulai dari jeng. Dari ketika SMA ya kalau gak salah dia itu terkena bola bisbol. Pemukulnya ya. Jadi tiba-tiba ketika dia main bisbol,
pemukul bisbolnya itu kena wajah wajahnya dia itu sampai ke hidungnya itu katanya bentuknya kalau digambarkan di sini ya, bentuknya tuh kebayangan kan kita gini ya, ini bentuknya gitu, patah katanya ya. Dan ini mengakibatkan ini karena muntah-muntah terus gitu ya, sampai matanya itu keluar, bola matanya itu keluar. Matanya keluar. Sampai dia bertahun-tahun ya kalau nggak salah nggak rutin baseball lagi gitu. Iya, dan pemulihan dari kesehatannya juga sampai setahun pemulihannya. Setelah setahun dia ingin kembali ke baseball, tetapi memang setelah bermain pun tidak mudah katanya. Tidak maksimal. Cedera kayak gitu. Digambarkan dia itu kan bermain baseball dari umur 6 tahun kalau nggak salah. Berarti kan secara keahlian sebetulnya dia tuh udah mahir. Iya, udah mahir. Tapi ketika setelah sakit, kebayang ya. Kembali dari nol lagi gitu lah. Seseorang, mungkin Sobat Mastaka pernah merasakan seseorang yang memang pegangannya satu gitu, kesukaannya satu, hobinya satu, tiba-tiba diambil gitu ya, diambil karena sakit gitu. Mentalnya pasti jatuh. Pasti down banget itu, bener Bu. Nah terus dari buku itu ternyata dia bisa kembali lagi main baseball ya Bu ya. Iya. Dengan kunci suksesnya tuh dari hal yang kecil. Yang saya ingin tertarik ketika dia mulai, katanya kisah suksesnya kembali itu dimulai ketika dia kuliah. Ketika dia kuliah. Nah, dia tuh sudah mulai diterima sama tim baseballnya di perkuliahannya. Dan yang membuat dia akhirnya bangkit kembali, dia tuh merubah perilaku kecilnya. Yang biasanya teman-temannya ketika mau tidur scroll, kalau kita handphone gitu ya, nonton. Tetapi dia punya etikat jam sekian dia harus tidur. Kemudian bangun harus lebih cepat dari temannya gitu, karena dia berarti kan disiplin tidur. Disiplin tidur. Yang ibaratnya itu remeh-temeh lah gitu ya, kecil lah. Ternyata dari situ katanya dari bangun tidurnya juga lebih cepat. Kemudian dia terus melakukan olahraga kecil kalau nggak salah ya. Kalau bangun gitu, olahraga kecil. Dari situ justru akhirnya otot-ototnya itu kembali lagi. Dan katanya ototnya kembali sampai dari 80 kg jadi 100 kg. Kalau untuk ukuran bule kali ya 100 kg itu normal ya. Memang ototnya juga memang butuh segitu gitu ya. Tinggi badannya juga lebih dari kita. Dari situ katanya ya. Dari kebiasaan. Akhirnya dia bisa memenangkan berapa pertandingan, 66 diantaranya adalah dia memenangkan emas ya. Dia ikut andil untuk memenangkan timnya. Menangkan emas. Kalau kita mungkin Olimpiade ya, di sana itu namanya apa ya, saya lupa. Tapi mungkin Olimpiade yang selingkup Amerika gitu. Gitulah ya. Kejuaraan mahasiswa. Dia juga menggarisbawahi saya tidak menjadi legend dalam hal ini, tetapi dari sini kita belajar, dari sini buat saya ini pencapaian yang terbesar saya katanya gitu ya. Sampai akhirnya dia sering diundang untuk memotivasi jadi kayak semacam trainer motivation gitu kan. Dia menulis buku ini ya. Akhirnya dia memutuskan nulis buku karena dia ngerasa banyak banget yang bermanfaat dengan cerita-cerita saya, katanya pola-pola saya yang hal-hal yang kecil yang bisa diaplikasikan untuk orang lain, dan yang itu juga banyak testimoninya katanya gitu ya. Akhirnya dia membuat yang ini sukses juga gitu. Iya sih benar Bu. Dan mungkin ini ya Bu, langsung ke beberapa poin di buku ini yang menarik mungkin. Boleh. Kenapa sih buku ini mudah dipahami? Poin seperti apa sih? Dicontohkan boleh. Kita buka dari bukunya atau gimana? Dibacakan aja. Kalau tadi saya halaman 20 deh kalau nggak salah. Halaman 20 ada ya Bu ya? Kalau nggak saya tadi udah ada satu judul 20 pada 6 gitu. Yang mana? Sebenarnya buku itu banyak sih ya. Coba. Intinya jadi saking banyaknya isi. Banyak banget ini. Nah, kalau yang akan saya coba ini ya, sampaikan sharingkan ke Sobat Mastaka di halaman 28-29 ada judulnya lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Ini saya ketika baca ini saya berhenti di sini, saya coba baca.
lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Ini ada 3 poin yang dicontohkan di buku ini. Bila Anda seorang pelatih, sasaran Anda mungkin memenangkan kejuaraan. Sistem Anda terdiri atas merekrut pemain, mengatur asisten pelatih, dan menyelenggarakan latihan-pelatihan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan fokus pada sasaran. Sasarannya adalah memenangkan, tapi sistemnya adalah merekrut pemain. Jadi itu yang harus difokuskan katanya ya. Prosesnya. Bila Anda seorang pengusaha, sasaran Anda mungkin membangun perusahaan bernilai $1 juta. Sistem Anda adalah bagaimana menguji gagasan-gagasan tentang produk, merekrut karyawan, dan menjalankan iklan pemasaran. Gampang kan dipahami? Gampang diaktualisasikan juga gitu dalam kehidupan kita ini masing-masing. Kalau bagi Denny, lupakan sasaran, berfokus pada sistem, seperti apa dari segi kehidupan sehari-hari? Ya kayak apa ya, banyak istilah kan di kita ya, kayak percaya proses gitu. Lebih baik kita prosesnya, fokus ke prosesnya ketimbang tujuannya atau hasilnya gitu. Karena kalau prosesnya udah benar, tujuan dan hasilnya pun insya Allah gitu Bu. Ada kayak istilah percaya proses gitu ya. Kalau di sini kan tujuan Denny adalah mendapatkan seorang istri. Goalnya kan. Goalnya ya. Sistem yang harus dihadapinya adalah ya mungkin memperbaiki diri dalam segala hal ya. Kan. Kenalan sama cewek. Gitu ya. Terus kalau kata agama kan carilah istri yang 3 hal katanya ya, bibit, bebet, bobot gitu ya. Ya kan, kayak bener. Gitu kali lah ya. Itu mudahnya. Contoh kalau kita seorang pustakawan, goalnya adalah mensukseskan perpustakaan agar bisa melayani masyarakat kan. Sistemnya adalah gimana caranya kita bisa melayani dengan senyuman. Iya, seperti itu. Iya. Yang bener ya, bukunya memang gampang dipraktekkan. Iya, jadi bukunya itu intinya tuh perubahan besar itu enggak harus melulu dengan kebiasaan besar. Betul. Tapi kebiasaan kecil yang konsisten terus dilakukan kayak estafet gitu Bu. Kayak misalkan kita bangun dulu jam 4 subuh misalkan ya. Udah berjalan misalkan seminggu 2 minggu, dilanjutkan misalkan dengan ketika kita udah bangun jam 4 subuh itu dilanjutkan dengan kita beres-beres rumah atau masak nasi dulu gitu. Itu udah berjalan misalkan 2 kebiasaan, dilanjutkan lagi misalkan dengan kebiasaan tentu ya dengan kita sholat dulu terlebih dahulu gitu. Terus misalkan jam 4:30 atau jam 5 kita buka laptop atau buka WA, jadi kerja dulu di sana, atau misalkan kalau nggak kerja mengembangkan diri selama 30 menit kan. Nah, terus lagi estafet lagi misalkan setelah 30 menit kita olahraga. Kebiasaan-kebiasaan kecil kan kayak 30 menit itu waktu yang nggak terlalu lama juga, tapi ketika kita lakukan terus menerus, nah itu nantinya bakal ada hasilnya gitu Bu. Iya, yakin ya, konsisten berarti kan. Konsisten. Itu tadi dari segi mudah dipahami ya bukunya. Terus kata Denny juga tadi dari segi bagus. Ini bagus banget tuh buat kalian gitu ya dibaca. Kalau bagi Denny sendiri nih ya, kita kan pasti subjektif ya menilai ini buku bagusnya. Kalau dari sisi Denny bagusnya seperti apa? Jadi buku ini tuh saking bagusnya menurut saya Bu ya, karena isinya itu banyak banget. Jadi poin-poinnya itu bisa saya tulis menerus Bu. Terus tiap halaman itu ada lagi poin-poinnya itu bagus banget. Karena ya gitu kayak tadi Bu, kalau buku ini tuh ceritanya dikit tapi poin-poinnya itu banyak gitu Bu, isinya banyak. Kalau yang lain mungkin ceritanya banyak gitu, luas, tapi intinya ya segitu gitu. Kalau ini benar-benar bisa dipraktekkan sama kita gitu Bu. Terus, bahkan kalau nggak salah bukunya juga ada strategi-strateginya gitu kan, agar kita konsisten itu seperti apa ya strateginya. Atau biar gak jenuh kita. Oh iya, biar kita tidak jenuh itu kan hal. Gak jenuh ini kebiasaan. Ya, kalau sobat pastaka mungkin ditanya ketika hal apa yang dilakukan oleh sobat pastaka ketika agar kita tidak jenuh gitu ya. Pasti jawabannya juga banyak gitu ya. Ngapain sih baca buku gitu kan? Semua orang juga pasti punya jawaban masing-masing. Iya, Bu. Kenapa harus baca buku ini untuk menjawab itu? Karena buku ini tuh menurut saya pribadi ya Bu ya, buku ini tuh apa ya? Kayak mengubah diri saya juga Bu sebenarnya Bu. Karena apa ya? Jadi curhat juga ya. Iya. Jadi karena apa ya? Kayak misalkan saya
orang yang terlahir misalkan Ibu, orang terlahir biasa aja gitu Bu, yang mungkin tidak diberi bakat tertentu, kecerdasan tertentu, atau misalkan apa ya, kekayaan juga, misalkan agar saya bisa survive sampai sekarang gitu Bu. Ya tentu kita harus disiplin, harus kerja keras gitu ya. Dan ternyata setelah baca buku ini, oh ternyata ada sih tips atau trik-triknya bagaimana kita harus disiplin itu, gimana harus konsisten itu gitu, atau mengembangkan diri lebih baik lagi gitu Bu. Sehingga buku ini menurut saya, oh ini buku yang banyak orang harus baca deh gitu saking bagusnya. Dan memang yang dialami sama Denny juga mungkin dialami sebagian orang, sebagian banyak orang mungkin ya, termasuk saya juga pernah mengalami kayak gitu. Pasti yang bisa saya kejar gitu, saya tuh bukan orang siapa-siapa gitu. Apalagi dulu kan selesai kuliah gitu, yakin gak ya kita bisa kerja gitu kan? Setelah kerja yakin gak ya kita bisa survive gitu? Setelah agak lama bisa gak ya kita berteman sama orang baru gitu? Seperti saya datang Denny, tiba-tiba datang Denny, yakin gak ya saya bisa berteman sama orang ini gitu? Hal kayak gitu memang ya. Terkadang kita kan harus banyak dicas ya, biar kita juga semangat kita tidak melempem. Kalau nanya ke orang mungkin bisa jadi jawaban itu membuat kita semangat, bisa jadi malah menggugurkan semangat kan? Iya benar Bu. Dengan membaca buku nggak ada istilah menggugurkan semangat, karena memang ini juga bukunya banyak contoh-contoh. Banyak contoh-contohnya. Tidak menggurui karena memang sudah dicontohkan oleh dia juga ya sebagai penulis gitu. Dia mengalami hal yang tersulit gitu ya. Iya. Dari apa ya ketika dia cedera itu mungkin down banget kan pasti ya Bu, sampai setahun gak ngapa-ngapain itu. Apalagi dia seorang atlet gitu. Dan ketika dia bangkit kembali ya itu berarti memang bagus. Iya. Nah begitu Sobat Pastaka, buku ini memang wajib kalian baca. Kalau kata Denny siapapun boleh membaca ya. Siapapun boleh dan membaca. Memang segmennya untuk pembaca buku Atomic Habits ini adalah Sobat Pastaka yang sedang galau, atau sedang berjuang. Yang atau sedang berjuang, atau yang punya perasaan seperti Denny ya, merasa tidak apa sih yang bisa saya berikan untuk orang lain gitu ya. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa gitu. Kemudian bagaimana saya bisa memulai dari hal yang kecil agar saya bisa sukses gitu ya. Nah, bacalah buku ini. Di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi kalian bisa baca. Kalau untuk menjadi anggota perpustakaan cukup membawa KTP saja, datang ke perpustakaan. Nanti dilayani sama Ibu Dede Sulastri dan Ibu Rosdiana di bawah. Insya Allah mereka akan siap membantu Sobat Pastaka. Kalau bukunya tidak ada, mungkin sedang dibaca sama ini. Ada 2 eksemplar. Ada ya, beberapa ya. Oke. Rak nomor 100 di subjek pengembangan diri. Oke, kalau tidak ada juga mungkin Sobat Pastaka yang tidak bisa datang ke perpustakaan bisa juga baca buku e-booksnya ya. Ada. Perpustakaan Nasional membuka e-book yang bukunya lumayan banyak. Walaupun kita juga Kabupaten Sukabumi punya budicentil.diarpuskab.sukabumi.id. Kalau kita sih konsennya ke buku-buku lokal ya, buku konten-konten lokal yang sedang hits gitu ya, tentang pemerintahan Kabupaten Sukabumi, itu insya Allah ada di kita. Tapi kalau buku-buku seperti ini coba datangi iPusnas di Play Store kalian. Download dulu iPusnas. Nyesel kalau kalian tidak baca. Apalagi di tahun 2026 nih yang punya resolusinya punya duit banyak. Bu, saya punya resolusinya apa ya? Ada baca di komen tuh, ada komen. Bu, saya resolusinya punya mobil 2 katanya. Oh, ya Allah. Amin. Indra resolusinya punya anak 5 katanya. Oh ya, tahun 2025 siap lah punya anak 5 ya. Oke, aku doakan, amin. Denny resolusinya nikah. Oh iya, boleh. Nah, yang Sobat Pastaka pokoknya baca terus buku-buku. Insya Allah buku-buku itu bermanfaat banget. Tidak ada yang bilang kalau buku itu tidak bermanfaat ya. Yang sedang galau, bacalah buku ketimbang curhat-curhat di media sosial yang bahkan sekarang suka menimbulkan masalah. Apalagi pasti ada aja gitu ilmu. Ada aja ilmunya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Saya Nani dan Denny mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak baik. Dadah. Kita wujudkan Sukabumi sejahtera.